Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi dari analisis kami terhadap pendugaan umur simpan fruit leather nangka dengan penambahan gum Arab menggunakan metode ASLT model Arrhenius. Next. Adapun kami beranggotakan 6 orang, yakni Nadia Nurfadilah Putri, Retno Asih Nurjana, Salma Nurhaniah, Naila Nurzalfa, Sabrina Nurfadilah, dan saya sendiri Muhammad Jamaluddin Alhamzah. Next. Adapun poin pembahasan kami yakni latar belakang, metode, desain eksperimen, analisis data, rekomendasi memperpanjang umur simpan produk, dan yang terakhir kesimpulan. Ini adalah jurnal yang kami analisis. Next. Masuk latar belakang yang pertama itu nangka merupakan buah-buahan yang cocok dengan iklim tropis, yang dimana buah ini mempunyai flavor khas, aroma kuat, dan kandungan nutrisi yang baik. Namun, dalam bentuk segar, nangka cepat rusak sehingga perlu inovasi pengolahan menjadi produk bernilai seperti fruit liter buah nangka. Fruit liter buah nangka ini adalah produk dengan bentuk pure buah yang dikeringkan menjadi lembaran tipis 2-3 mm dengan kadar air 10-15%. Dan penambahan gum Arab pada fruit liter ini berfungsi sebagai meningkatkan elastisitas serat dan nutrisi. Selanjutnya, fruit liter nangka ini penentuan umur simpannya yang belum diketahui secara jelas karena umur simpan penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan daya saing produk di pasaran. Sehingga muncullah penentuan umur simpan dengan metode ASLT dengan model Arrhenius. Next. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu simulasi model dengan pendekatan Accelerated Self-Life Testing atau ASLT, dimulai dari penentuan parameter mutu, yaitu kadar air dan sensori, hingga analisis prediktif umur simpan dengan model Arrhenius. Jenis metodenya yaitu simulasi dengan model pendekatan Accelerated Self-Life Testing atau ASLT. Lalu tahapan penelitian mulai dari persiapan bahan dengan cara balancing buah nangka, lalu di blender, dan ditambahkan asam sitrat, sorbitol, dan gam Arab. Lalu pengolahan dengan cara dicetak, dikeringkan dengan suhu 70 derajat Celcius selama 7 jam, lalu dikemas, dan penyimpanan dengan suhu 35 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 55 derajat Celcius selama 25 hari. Faktor penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu yang pertama, variasi suhu penyimpanan dengan 35 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 55 derajat Celcius. Lalu faktor kedua, yaitu kadar air dan sensori seperti warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall. Lalu analisis data menggunakan model Arrhenius untuk menentukan laju penurunan mutu dan umur simpan, dengan tujuan memprediksi umur simpan fruit leather nangka dengan penambahan gam Arab. Lanjut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, desain eksperimen ini adalah menggunakan Accelerated Self-Life Testing atau ASLT berbasis model Arrhenius, di mana faktor utama suhu penyimpanannya itu T1 sama dengan 35 derajat Celcius, T2 sama dengan 45 derajat Celcius, T3 sama dengan 55 derajat Celcius. Di mana rentang pengamatannya dilakukan selama 25 hari, di mana waktu pengamatannya itu ada di H0, H7, H10, H15, H21, dan H25. Formulasi produknya terdiri dari bubur nangka ditambah gam Arab 1,8 gram, kemudian sorbitol 20 ml, asam sitrat 0,4 gram, dan air 100 ml. Prosedur pembuatannya, di mana kita memblensing dalam 10 menit si bubur nangka, kemudian di blender selama 5 menit, kemudian dicetak di loyang berukuran 30 x 30 cm, dan dikeringkan di cabinet dryer selama 70 derajat Celcius selama 7 jam, kemudian dipotong dan dikemas sebelum disimpan. Nah, parameter pengamatan pada eksperimen ini ada di fisikokimia berupa kadar air, kemudian parameter kritisnya adalah nilai kesesuaian tekstur, kemudian parameter organoleptik atau sensorisnya itu warna, rasa, aroma, tekstur, dan overall. Analisis datanya menggunakan persamaan Arrhenius. Selanjutnya itu ada analisis data. Pada tabel 1 ini menunjukkan mengenai perubahan kadar air fruit leather nangka pada berbagai suhu penyimpanan. Di sini suhu yang digunakan itu ada 35 derajat, 45 derajat, dan 55 derajat. Sedangkan pengamatan ini dilakukan selama 25 hari yang diamati pada hari ke-0, hari ke-7, ke-10, ke-15, ke-21, dan ke-25 hari. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa semakin lama penyimpanannya dan semakin tinggi suhunya, kadar airnya semakin menurun karena suhu tinggi dapat menyebabkan kadar air pada produk pangan menurun. Next. Selanjutnya di tabel 2 ini menunjukkan perubahan skor sensoris tekstur fruit leather nangka. Semakin lama penyimpanannya dan semakin tinggi suhunya dapat dilihat bahwa skor kesukaan panelis terhadap tekstur fruit leather nangka ini semakin menurun karena semakin lama penyimpanannya dan semakin tinggi suhunya membuat fruit leather nangkanya ini menjadi lebih keras dan tidak elastis. Sedangkan tekstur yang disukai oleh panelis itu fruit leather nangka yang memiliki tekstur yang elastis. Next.
Selanjutnya di tabel 3 ini menunjukkan perubahan skor sensoris rasa. Dapat dilihat juga bahwa semakin lama penyimpanannya dan semakin tinggi suhunya, rasa dari fruit ladder nangka ini menjadi kurang disukai karena semakin lama penyimpanan dan semakin tinggi suhunya, perubahan rasa khas nangkanya pada fruit ladder nangka ini semakin berkurang. Next. Kemudian yang di tabel 4 ini menunjukkan perubahan skor sensoris aroma. Dapat dilihat juga di tabel bahwa semakin lama penyimpanannya dan semakin tinggi suhunya, aroma khas nangkanya ini semakin berkurang, sehingga menyebabkan panelis kurang menyukai aroma dari fruit ladder nangka sendiri. Next. Selanjutnya pada tabel 5, yaitu perubahan skor sensoris, dapat dilihat bahwa terjadi bahwa semakin lama penyimpanan dan juga semakin tinggi suhu, maka mutu visual produk itu akan semakin menurun, di mana perubahan tersebut terjadi akibat reaksi Maillard karena suhu penyimpanan yang lebih tinggi sehingga warna kuning cerah berubah menjadi warna coklat, bahkan kehitaman pada suhu ekstrim. Next. Untuk tabel 6, pada perubahan skor sensoris overall, terlihat bahwa mutu keseluruhan fruit ladder menunjukkan signifikan selama penyimpanan, di mana terutama terjadi pada suhu tinggi. Nah, penurunan terjadi karena kombinasi faktor yang pertama itu tekstur semakin keras, kemudian rasanya berkurang, kemudian aromanya melemah, serta perubahan warna. Next. Dan dapat dilihat pada tabel 7, yaitu persamaan Arrhenius pada nilai R2 pada tiap-tiap parameter. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai koefisien atau korelasi itu tertinggi ada pada parameter tekstur, yakni sebesar 0,9899. Nah, artinya ini tekstur paling representatif untuk menentukan umur simpan, di mana dengan memiliki persamaan nilai Arrhenius yaitu lengkap sama dengan 1698,4 per 1 dikali 1 per T ditambah 3,3164. Nah, dengan nilai R2 tersebut pada suhu 45 derajat Celcius dan 55 derajat Celcius yang memiliki nilai besar pada order 0 dan juga pada suhu 35 derajat Celcius memiliki nilai R2 yang sama, maka dipilih order 0 untuk selanjutnya ditentukan persamaan Arrhenius-nya. Next. Nah, maka dari hasil perhitungan umur simpan, itu dapat diketahui bahwa suhu menjadi faktor penting, di mana semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin cepat mutu turun dan juga umur simpannya berkurang. Sehingga dari hasil perhitungan, produk ini dapat bertahan sekitar 1 bulan pada kondisi suhu ruang, yang berdasarkan parameter tekstur dan juga perhitungan Arrhenius, umur simpan fruit ladder nangka, yaitu pada suhu 30 derajat Celcius adalah 30 hari atau 1 bulan. Berdasarkan pendugaan umur simpan produk fruit ladder nangka, kami memberikan rekomendasi, yakni yang pertama, pemodifikasian kemasan. Seperti penggunaan kemasan high barrier, misalnya dari bahan aluminium foil laminasi atau plastik yang dilapisi EVOH. Kemasan jenis ini sangat efektif dalam menghalau oksigen dan uap air yang menjadi pemicu utama penurunan kualitas. Selanjutnya, untuk kontrol kelembaban yang lebih ketat, kami menyarankan penambahan desikan saset ke dalam kemasan. Desikan ini akan bertindak sebagai penjaga kelembaban, menyerap uap air yang mungkin tersisa atau masuk sehingga tekstur produk tetap terjaga dan tidak mengeras. Adapun saran modifikasi yang ketiga, yakni penerapan Modified Atmosphere Packaging atau MAP, dapat menjadi solusi lanjutan dengan mengganti udara di dalam kemasan menggunakan gas inert seperti nitrogen atau karbohidrat dioksida. Kemasan kita dapat secara signifikan memperlambat proses oksidasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Selain modifikasi kemasan, pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah melalui penambahan bahan pengawet alami. Kami merekomendasikan penggunaan antioksidan seperti vitamin C atau ekstrak rosemary untuk mencegah oksidasi yang dapat mempengaruhi rasa dan warna produk. Selain itu, dalam batas yang aman, potasium sorbat juga dapat dipertimbangkan untuk menghambat pertumbuhan jamur, terutama mengingat kadar air produk yang relatif rendah namun masih rentan terhadap kontaminasi. Tidak hanya dari segi kemasan dan pengawet, optimasi formulasi juga memegang peran penting. Dengan sedikit meningkatkan kadar sorbitol atau gum arab, kita dapat membantu mempertahankan kelembaban dan elastisitas tekstur fruit ladder. Selain itu, kami juga menyarankan evaluasi lebih lanjut mengenai penggunaan edible coating berbasis beeswax atau CMC. Lapisan ini dapat berfungsi sebagai penghalang tambahan yang melindungi produk dari kehilangan moisture dan paparan oksigen. Faktor penyimpanan juga tidak kalah penting. Kami sangat menekankan penyimpanan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Suhu yang terkendali akan memperlambat laju reaksi kimia dan enzimatis yang menjadi penyebab penurunan mutu sehingga umur simpan produk dapat lebih panjang. Terakhir, sebagai alternatif atau pelengkap dari MAP, penggunaan kemasan vakum juga sangat efektif dengan mengurangi oksigen di dalam kemasan. Proses oksidasi dan pertumbuhan mikroba dapat ditekan secara signifikan. Metode ini relatif mudah diterapkan dan telah terbukti efektif untuk produk sejenis. Next. Setelah dilakukan analisis ini, kesimpulan yang kami dapat, yang pertama, metode ASLT model Arrhenius ini berhasil diterapkan untuk menduga umur simpan fruit ladder nangka dengan penambahan gum arab. Parameter yang dipilih sebagai parameter kritis adalah tekstur, karena memiliki nilai R kuadrat tertinggi
yakni 0,99899, yang menunjukkan ketepatan model dalam memprediksi penurunan mutu. Umur simpan fruit leather nangka pada suhu 30 derajat Celcius diperkirakan selama 30 hari atau 1 bulan, berdasarkan persamaan Arrhenius dari parameter tekstur. Selanjutnya, semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin cepat penurunan mutu produk. Yang terakhir, perlunya penerapan strategi penyimpanan dan pengemasan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan produk ini, seperti penggunaan kemasan high barrier, edible coating, atau penyimpanan pada suhu rendah. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 kelas 5A jurusan Teknologi Pangan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.